Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk kembali berkumpul bersama di salah satu tempat terbaik, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang duduknya kita di tempat ini nanti juga akan jadi saksi kebaikan untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bumi akan berbicara, kata Allah. Bumi akan berbicara dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sebagian para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya tempat yang kita berpijak, tempat yang kita berada di tempat tersebut, dia akan berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan di tempat tersebut. Oleh karena itu, salah satu hal yang disunahkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW, kenapa kita dianjurkan ketika akan melaksanakan sholat sunnah, kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat sunnah tersebut di tempat sholat wajib kita. Agar apa? Agar banyak saksi kebaikan nanti pada kehidupan akhirat. Ketika ada sahabat Rasul SAW akan melaksanakan sholat sunnah di tempat sholat wajib, maka kata Rasul SAW, ayajuz ahadukum ayataqaddam au ayata'akhir. Apa sulitnya engkau, kata Nabi, untuk maju sedikit atau mundur sedikit untuk melaksanakan sholat sunnah, bukan di tempat sholat wajib. Karena setiap tempat yang kita berada di tempat tersebut dan kita melakukan ketaatan, kebaikan ataupun ibadah, maka dia akan nanti berbicara pada kehidupan akhirat tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan fokus pada bahasan tentang siapa yang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan sholat jenazah. Apakah semua orang itu layak untuk disolatkan? Apakah semua orang itu layak untuk disolatkan? Sholat jenazah kita tahu adalah salah satu sholat yang hukumnya fardu kifayah, dan ini sudah pernah ulun sampaikan. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sebuah hukum yang diwajibkan kepada semua muslim, tapi ketika sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Ini yang dikenal dengan istilah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah hukum yang diwajibkan, tapi ketika sudah ada yang mengerjakan, maka tidak lagi dihukumi wajib. Ada orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Tapi kalau dia ingin sholatkan lagi, maka ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Contoh misalnya ada orang yang disolatkan, kemudian tempatnya tidak mencukupi, maka ketika kelompok yang pertama sudah mensolatkan jenazah tadi, mereka keluar, masuk kelompok yang kedua untuk juga mensolatkan. Kelompok yang kedua ini hukumnya sudah sunnah, tidak lagi fardu kifayah, karena sudah disolatkan. Ada jenazah dia disolatkan di rumah misalnya, kemudian dibawa ke masjid. Orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah di masjid tadi tidak lagi hukumnya fardu kifayah, tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolatkan. Namun apakah itu boleh? Hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Orang yang melaksanakan sholat jenazah yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga, maka mereka sama-sama mendapatkan pahala. Tidak ada hal yang dilebihkan, tidak ada hal yang dilebihkan.
Ada orang melaksanakan sholat jenazah di rumah, kemudian ada orang yang juga melaksanakan sholat jenazah dengan jenazah yang sama di masjid. Apakah yang di rumah dia lebih afdal? Tidak. Meskipun dia adalah kelompok yang pertama untuk mensolatkan, sama-sama mendapatkan pahala yang diistilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan pahala qirat atau seperti gunung Uhud. Jadi baik kelompok yang pertama ataupun grup yang pertama ataupun kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga dan seterusnya, maka sama-sama mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan kelompok pertama dengan kelompok yang kedua hanya pada sisi hukumnya saja. Yang pertama hukumnya fardu kifayah, menggugurkan kewajiban muslim yang lain. Yang kedua hukumnya sunnah. Tapi ingat kata para ulama, ketika kita melaksanakan salat jenazah kepada seseorang, ketika kita mengerjakan salat jenazah kepada seseorang, maka apakah boleh berulang untuk melaksanakan salatnya? Nah, ini khilaf para ulama. Ada orang yang meninggal di satu keluarga misalnya, kemudian disalatkan oleh keluarga tersebut di rumah tadi. Kemudian dibawalah jenazah tadi ke masjid atau ke musola misalnya. Nah, apakah orang-orang yang sudah melaksanakan sholat jenazah di rumah tadi boleh untuk kembali melaksanakan sholat jenazah di masjid tadi atau di musola tadi? Ini ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama memperbolehkan, sebahagian ulama tidak menganjurkan. Kenapa ada yang menyebutkan untuk diperbolehkan? Karena mereka menganggap bahwasanya sholat jenazah itu adalah doa. Maka layaknya orang berdoa, orang mengulang doa terus, hal yang demikian juga diperbolehkan. Pendapat yang menyebutkan tidak menganjurkan untuk kembali mengulang sholat jenazah, mereka berdalil bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang tidak masyhur di kalangan para sahabat, perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, Nabi meninggal pada hari Senin, kemudian dikuburkan di hari Rabu, sebagian ulama menyebutkan bahkan di hari Kamis. Sebab alasannya itu adalah karena yang mensolatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sekian banyak sebab. Di antara sebabnya adalah karena banyaknya sahabat yang mensolatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu tidak ada kata sepakat siapa yang berhak untuk menjadi imam. Masing-masing sahabat berhasrat untuk menjadi imam. Kenapa? Jelas mengimami sholat jenazah yang disolatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan yang sangat mulia. Maka ketika itu tidak ada kata sepakat dari kelompok para sahabat siapa yang menjadi imam untuk melaksanakan sholat jenazah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Diputuskanlah setiap kelompok, setiap para sahabat berhak untuk melaksanakan sholat jenazah. Ada yang melaksanakan sholat jenazah 5 orang, ada yang 10 orang, ada yang sekian orang. Ada kelompok perempuan yang mensolatkan, ada yang kelompok anak-anak juga ikut mensolatkan, ada laki-laki dewasa yang mensolatkan. Masing-masing mereka masuk ke kamar Aisyah kemudian mensolatkan. Banyaknya para sahabat yang melaksanakan sholat jenazah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sebab pekuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditunda sampai hari Rabu. Beliau meninggal pada hari Senin, kemudian dikuburkan sampai hari Rabu. Sebahagian riwayat menyebutkan sampai pada hari Kamis. Dan itu pun sahabat ketika itu melaksanakan sholat jenazah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu orang itu dijatah 1 kali. Karena kalau berulang-ulang bisa semingguan hanya dikuburkan. Itu pun dijatah hanya setiap sahabat itu 1 kali untuk melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini dalil kata para ulama bahwasannya ketika seseorang itu melaksanakan sholat jenazah tidak dianjurkan untuk berulang. Sebagaimana juga para sahabat tidak berulang. Namun ini khilaf. Sebahagian orang tetap memperbolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah berulang. Sebahagian orang tidak menganjurkan. Kalau toh seandainya pilihan tetap untuk memperbolehkan mengulang sholat jenazah, jangan sampai berakibat kepada lambatnya perkuburan jenazah tersebut. Jangan misalnya mentang-mentang mengambil pendapat boleh misalnya untuk mengulang, karena ini khilaf. Kemudian kada ampe-ampe orang sembahyang jenazah aja sih Den, 10 kali lagi akulah aja sih Den, menjadikan jenazahnya terlambat untuk dikuburkan. Maka ini kezaliman kepada jenazah tadi. Jenazah yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia
Idealnya jenazah tersebut disegerakan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asri'u bil janazah, segerakan penyelenggaraan jenazah. Kalau seandainya jenazah itulah jenazah yang baik kata Rasulullah, maka sungguh engkau telah menghadirkan kebaikan untuk jenazah tadi. Kalau jenazahnya bukan jenazah yang baik, mohon maaf, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah melepaskan beban-beban dari pundak-pundak kalian. Dan ini diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenazah itu orang yang baik kata Nabi, maka engkau telah menghadirkan kebaikan untuk dia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang tersebut sudah meninggal dunia dan dia orang yang baik, kemudian disegerakan penyelenggaraannya, disegerakan penguburannya, maka dia akan sangat cepat untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang ada di alam barzah. Dia akan sangat cepat untuk menikmati kenikmatan yang ada di alam barzah. Tapi kalau seandainya dia bukan orang yang baik kata Rasulullah, maka engkau telah melepaskan beban dari pundak-pundak kalian. Makanya diperintahkan pada saat ada yang meninggal dunia disegerakan. Karena ketika kita menyegerakan jenazah tadi, kita sudah melakukan kebaikan untuk dia. Kebaikan yang dimaksud adalah dia akan sangat cepat untuk mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kenikmatan di alam barzah itu pernah digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan di alam barzah itu pernah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kenikmatan di alam barzah itu seperti kata Rasulullah, kanaumul arus, seperti tidurnya seorang pengantin ketika dia mendapatkan kemudian hari kiamat. Guring pengantin itu ada kerasaan. Seperti tidurnya pengantin baru kata Rasulullah. Tahu-tahu sudah pagi, malamnya ada kerasaan. Nah ini digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal dunia, dia berada di alam barzah dan dialah orang yang baik, maka di alam barzah tersebut kemudian ditegakkan hari kiamat, karena setelah dunia ini terjadi hari kiamat. Dia dapatkan hari kiamat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seakan-akan tidurnya seorang pengantin. Artinya apa? Dia tidak merasa lama, sangat-sangat sebentar. Kemudian ketika kiamat ditegakkan, dia kembali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggal ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, kalau mereka lah orang-orang yang baik, sampai ditegakkannya hari kiamat, durasi yang zahirnya sekian ratus tahun menurut kita, itu dirasa oleh orang-orang yang berada di alam barzah seperti tidurnya seorang pengantin kata Nabi. Ada orang yang meninggal sudah ratusan tahun, puluhan tahun, zahirnya itu puluhan tahun menurut kita pada saat kita berada pada kehidupan dunia ini. Tapi mereka yang berada di alam barzah, kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang baik, mereka tidak merasa dengan waktu yang lama sampai ditegakkannya hari kiamat. Dan mereka mendapatkan kenikmatan. Makanya diperintahkan Nabi sekali lagi untuk apa? Untuk menyegerakan jenazah ketika sudah meninggal dunia. Ketika orang sudah meninggal, ya sudah dia segerakan. Kalau misalnya sempatnya waktu zuhur disolatkan, dia kerjakan di waktu zuhur. Jangan dia tunda sampai di waktu asar, kecuali ada perkara-perkara yang menjadikan orang tersebut harus menunda di waktu asar. Kalau misalnya keluarga itu sudah terkumpul, apakah dia pilihannya selesai subuh atau selesai zuhur, maka ya sudah diambil di waktu subuh. Kadang seperti ini. Ada sebagian orang punya pertimbangan. Keluarganya sudah terkumpul semua. Dan dia sempat untuk melaksanakan sholat jenazah setelah selesai sholat subuh. Kemudian dia tunda sampai masuknya waktu zuhur. Untuk apa? Berpikir zuhur terbanyak jamaahnya, jamaah yang mensolatkan. Selama sholat subuh itu dihadiri 40 orang, maka kerjakan saja. Selama sholat subuh itu dihadiri oleh 40 orang, maka kerjakan. Dan ulun kira sholat subuh itu dihadiri lebih dari ratusan orang. Ketika mungkin ditempatkan di satu tempat yang dilihat jamaahnya itu lebih banyak, dia tunggu misalnya sampai masuk waktu zuhur. Kenapa? Dengan alasan supaya terbanyak yang mensolatkan. Padahal tidak ada hajat tidak ada keperluan yang lain. Kalau seandainya di waktu subuh tersebut sudah dihadiri 40 orang saja, maka segerakan.
maka segerakan. Kenapa? Menyegerakan jenazah tadi itu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika kita tunda sampai masuk waktu berikutnya, sementara tidak ada hajat dan tidak ada keperluan yang mendesak, dikhawatirkan, mohon maaf, terjadi kezaliman kepada jenazah tadi. Kenapa? Orang sudah meninggal dunia, dia ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dijanjikan. Orang sudah meninggal dunia, dia ingin apa? Dia ingin menikmati kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Dia ingin menikmati kebaikan yang sudah dia hadirkan. Dia ingin mendapatkan kebaikan dari tahajudnya dia. Dia ingin mendapatkan kebaikan dari puasanya dia, dari hadirnya dia dalam majelis ilmu, dari baca Qur'annya dia, dari sedekahnya dia, dari kebaikan apapun. Tahu-tahu kita tunda kenikmatan yang semestinya dia dapatkan. Bukankah ini terjadi kezaliman, kata para ulama? Bukankah hal yang demikian akan terjadi kezaliman? Maka kalau seandainya keluarga itu sudah terkumpul dan tidak ada hajat yang lain dan tidak ada keperluan yang lain yang mendesak, segerakan. Karena itu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tunda karena jadi waktu zuhur misalnya, padahal selesai subuh dia bisa untuk mengerjakan. Padahal di waktu subuh dia bisa mengerjakan. Dan ketahuilah bahwasanya kita tahu salat subuh ini salat terbaik. Satu-satunya salat yang disilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan salat yang masyhuda. Salat yang dihadiri oleh dua kelompok malaikat. Malaikat yang bertugas di waktu siang dan malaikat yang bertugas di waktu malam itu berkumpulnya di waktu subuh. Malaikat yang bertugas di waktu siang yang mereka selesai, malaikat yang bertugas di waktu malam, mereka selesai tugasnya kapan? Di waktu subuh. Malaikat yang bertugas di waktu siang, mereka memulai tugasnya kapan? Di waktu subuh. Maka berkumpullah dua kelompok malaikat di waktu subuh, sehingga diistilahkan di dalam Al-Quran salat subuh adalah salat yang masyhuda, disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang bertugas di waktu malam, apa yang engkau dapatkan dari hamba-hamba aku, kata Allah, di akhir tugas kalian? Maka malaikat berkata, ya Rabb, ya Allah, kami mendapatkan di akhir dari tugas kami fulan melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah tanya kepada malaikat-malaikat yang bertugas di waktu siang, apa yang kau dapatkan di awal tugas kalian? Maka malaikat berkata, kami dapatkan di awal tugas kami fulan melaksanakan salat subuh berjamaah, sehingga subuh dikenal dengan istilah salat yang masyhuda. Artinya ketika kita melaksanakan salat subuh itu dihadiri dua kelompok malaikat, sehingga ketika jenazah itu dimasukkan juga di waktu subuh, maka kemungkinan juga mereka pun juga mendapatkan doa-doa dari para malaikat, kata para ulama. Kalau kita berpikir zuhur aja sudah, kenapa? Terbanyak jamaahnya dan tidak ada hajat yang lain. Hanya alasannya terbanyak yang mensolatakan, lebih banyak yang mensolatkan. Sementara di waktu subuh itu sudah siap meninggal, misalnya taruhlah jam 9 malam atau jam 8 malam misalnya. Dari jam 8 malam sampai sebelum subuh itu ulun rasa cukup untuk apa? Untuk waktu memandikan dan yang lainnya. Kemudian dihadirkan jenazah di waktu subuh. Maka ini lebih utama, kenapa? Karena ini disegerakan. Selama sekali lagi yang mensolatkan itu adalah sudah sampai di 40 orang, maka segerakan untuk disolatkan. Dan kita tahu salat jenazah itu memiliki dua sisi kebaikan. Kebaikan yang pertama untuk orang yang disolatkan. Kebaikan yang kedua adalah untuk orang yang mensolatkan. Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat jenazah, bahkan hukumnya fardu kifayah? Karena dia memiliki dua sisi kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah untuk orang yang disolatkan. Orang yang disolatkan, syarat mutlak orang itu boleh untuk disolatkan adalah dia seorang muslim. Kelompok yang dilarang untuk disolatkan itulah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kelompok yang dilarang untuk disolatkanlah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia tidak bertobat. Selama dia muslim, maka dia layak untuk disolatkan. Selama dia muslim, maka dia pantas untuk disolatkan. Orang-orang yang disolatkan, maka mereka mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mensolatkan. Kenapa? Doa itu bermanfaat. Kalau seandainya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang disolatkan, man syahida ala janazah,
arba'una rajula la yusyrikuna billahi syai'a. Kalau ada orang yang melaksanakan salat jenazah dan yang mensalatkan jenazah tersebut 40 orang saja kata Rasulullah. 40 orang ini 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Maka doa 40 orang ini didapatkan oleh orang yang meninggal dunia. Selama dia tidak melakukan kesyirikan 40 orang, doa 40 orang ini bermanfaat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar-benar dia dapatkan. Berdiri 40 orang kata Nabi, 40 orang tidak melakukan kesyirikan. Maka jenazah yang disolatkan tersebut dia mendapatkan kebaikan dari 40 orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, satu hari ada orang yang berada di alam barzah kata Rasulullah. Ketika dia berada di alam barzah, dia merasa kenikmatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat Allah, kenapa sekarang saya mendapatkan kenikmatan yang lebih? Kenapa kenikmatan ini lebih sekarang?" Kata para malaikat, "Ketahuilah ada orang yang mendoakan engkau. Ada orang yang mendoakan engkau." Ini dalil kata para ulama, setiap doa yang kita minta kepada Allah untuk orang yang meninggal itu pasti bermanfaat. Saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, kita angkat kedua tangan kita, ya Allah ampuni fulan, rahmati fulan, angkat derajatnya pada derajat yang tinggi, maka aliran doa tersebut akan bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini dalil kata para ulama, doa kita untuk orang yang meninggal itu pasti sampai tidak hanya dari anak untuk orang tua, tidak hanya dari anak untuk orang tua. Jenazah yang kita solatkan, selama 40 orang yang mensolatkan kata Nabi SAW, maka doa dari 40 orang ini didapatkan oleh orang yang meninggal dunia. Dia benar-benar dapat ampunan, dia dapat rahmat, dia benar-benar ditinggikan derajatnya. Selama ada 40 orang yang mendoakan untuk jenazah tersebut pada pelaksanaan sholat jenazah. Maka kata kuncinya kata para ulama adalah selama dia bukan orang yang melakukan kezoliman antar manusia, maka dia pasti mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat ketika dia berada di alam barzah. Selama dia adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan dan dia tidak melakukan kezoliman antar manusia, maka dia mudah nanti berada di alam barzah. Kenapa? Dia dapat doa dari 40 orang yang mensolatkan. Ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia karena sebab ada orang yang mensolatkan 40 orang tadi, itu ampunan berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah. Adapun dosa antar manusia, maka dia bertanggung jawab. Semua doa yang kita minta untuk orang yang meninggal, pada saat kita mensolatkan, kemudian kita mensolatkan itu jumlahnya 40 orang. 40 orang ini 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Selama yang disolatkan tadilah orang yang tidak melakukan kesyirikan, dan dia adalah orang yang tidak melakukan kezoliman antar manusia, maka dia mudah nanti berada di alam barzah. Selama dia bukan orang yang melakukan kezoliman antar manusia. Sehingga yang paling berat itu dalam hidup ini buai, kezoliman antar manusia. Karena dosa kita dengan Allah, kita beristighfar selesai. Kalau toh seandainya mohon maaf dia tidak sempat beristighfar misalnya, maka dia masih dapat doa dari aliran orang-orang yang masih hidup. Maka boleh jadi dia diringankan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa 40 orang yang melaksanakan sholat jenazah untuk orang yang sudah meninggal dunia, selama dia tidak melakukan kesyirikan, itu didapatkan oleh orang yang meninggal tadi. Tapi ampunan ini hanya berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa antar manusia tidak dia dapatkan. Jangankan dosa antara dia dengan manusia, kalau ada orang yang berhutang saja dan belum dia tuntaskan, sementara dia mampu untuk menyelesaikannya, maka sebaik apapun kematian dia tidak akan mendapatkan nikmat yang berada di alam barzah. Sebaik apapun kematian dia. Ada orang meninggal, misal dia meninggal dalam kondisi sholat, semua orang mengatakan orang ini husnul khotimah. Jelas dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Dia meninggal dalam kondisi sholat, dia meninggal dalam kondisi sujud misalnya.
Tapi kalau orang ini di dalam muamalah antar manusia bukan muamalah yang baik, dialah orang yang berhutang padahal dia mampu untuk menyelesaikan hutangnya dan dia enggan untuk membayarnya, sebaik apapun kematian seseorang kata para ulama, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan berada di alam barzah nanti. Jangankan model kematian di dalam sholat, ada orang yang mati syahid sekalipun dia tidak dapatkan kata Rasulullah SAW. Makanya ketika Nabi itu datang kepada para sahabat, kata Rasulullah, raghiba'an, kata Rasulullah SAW, subhanallah laqad nuzila minat tasydid. Maha suci Allah, kata Nabi, telah terjadi musibah yang sangat besar. Maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, kalau ada orang yang ikut berperang di jalan Allah kemudian dia mati syahid, kemudian dia dihidupkan, kemudian dia berperang lagi dan dia mati syahid, dia dihidupkan, kemudian dia ikut berperang lagi dan dia mati syahid, orang ini sebenarnya langsung berada pada kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia punya hutang, kata Rasulullah, maka dia terhalang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Dan ini dalil kata para ulama bagaimana beratnya hubungan antar manusia ketika terjadi kezoliman. Ketika terjadi kezoliman, maka doa 40 orang yang melaksanakan sholat jenazah itu benar didapatkan oleh orang yang meninggal tadi. Tapi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa yang berkaitan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan dengan manusia, maka jelas dia pasti bertanggung jawab pada alam barzah. Sebaik apapun orang itu, kemudian dia punya kezaliman antar manusia, dia tetap bertanggung jawab nanti pada alam barzah. Selesai alam barzah, kemudian nanti ditegakkan hari kiamat, orang-orang yang dizolimi pun nanti akan dihadirkan. Apakah dia memaafkan orang tadi atau dia ingin ambil pahala dari orang tadi? Maka kalau dia ingin ambil pahala, dia bisa ambil pahala lagi dari orang yang pernah menzolimi dia. Sehingga yang paling berat itu memang dalam kehidupan ini adalah kezaliman antar manusia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi sholat jenazah dia menghadirkan dua sisi kebaikan. Kebaikan yang pertama untuk orang yang meninggal dunia, dia mendapatkan doa dari orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Sisi kebaikan yang kedua adalah bahwasanya orang yang melaksanakan sholat jenazah dia dapat pahala besar. Pahalanya paling tidak kata Nabi seperti gunung Uhud. Besar, berat, dan gunung Uhud inilah yang nanti akan ditimbang pada kehidupan akhirat. Kita laksanakan sholat jenazah, maka paling tidak dapat pahala seperti gunung Uhud. Poinnya pada pelaksanaan sholat jenazah itu adalah dia Al-Fatihah, dia baca sholawat, kemudian dia mendoakan mayit. Ini poin dari pelaksanaan sholat jenazah. Dan kita tahu ada beragam macam model cara bagaimana melaksanakan sholat jenazah dengan doa-doa yang disebutkan. Ada yang takbir pertama itu Al-Fatihah kemudian salawat. Takbir yang kedua kemudian langsung mendoakan mayit. Takbir yang ketiga dia doakan lagi mayit. Takbir yang keempat baru dia berdoa dengan doa umum. Apakah boleh? Ini hukumnya boleh. Ada cara yang kedua, takbir pertama dia Al-Fatihah. Takbir yang kedua dia baca salawat kepada Rasul. Takbir yang ketiga dia mendoakan mayit. Takbir yang keempat dia berdoa dengan doa umum. Ada cara yang selanjutnya, takbir yang pertama dia Al-Fatihah. Takbir yang kedua dia bersalawat kepada Rasul. Takbir yang ketiga semua doa dia kumpulkan di takbir yang ketiga. Takbir yang keempat kada bacaan lagi, tinggal langsung salam. Ini di antara model-model bacaan di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Doanya pun beragam macam. Ada yang panjang benar, ada yang pendek benar. Selama dia sudah mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, maka itu pun sudah cukup. Karena kadang sebahagian kita ada nang kada hafal doa nang panjang tadi. Gara-gara kada hafal, koler sembahyang jenazah jadinya. Kenapa jangan ada sholat jenazah kada hafal juga aku aja siden. Sholat jenazah itu mudah. Anggap pian mengambil pilihan, takbir pertama Al-Fatihah. Takbir yang kedua pian baca salawat. Salawat belum kira semua orang hafal, karena salawat Ibrahimiyah misalnya. Apakah boleh hanya sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Apakah boleh hanya Allahumma sholli ala Muhammad? Boleh. Tapi yang paling afdal itu salawat Ibrahimiyah. Salawat sebagaimana kita berada di tasyahud akhir. Kemudian takbir yang ketiga, kalau kita tidak hafal dengan doa yang sangat panjang, cukup pian doa Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu aja yang diulangi sampai masuk takbir yang keempat. Takbir keempat kada hafal bacaan yang lainnya misalnya.
ya sudah dia berdoa dengan doa umum Allahumma ighfir lana warhamna. Kalau yang Allahumma ighfir lana warhamna kada hafal juga, ya sudah dia berikan lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena di dalam salat jenazah itu doa itu konsentrasi hanya dua, ampuni dan rahmati. Ampuni dan rahmati. Kalau kada hafal nang panjang tadi ya sudah yang pendek aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Kadang bingung berdua aja kayak apa doanya lah aja. Kalau berdua, kalau dia menguasai silahkan Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma dan seterusnya. Kalau bertiga ya sudah Allahumma ighfir lahum warhamhum dan seterusnya. Kalau bertiga, dua orang laki-laki, satu orang perempuan, Allahumma ighfir lahum warhamhum dan seterusnya. Kalau satu orang laki-laki, dua orang perempuan misalnya, selama ada laki-laki maka Allahumma ighfir lahum. Selama ada satu orang laki-laki kemudian dua orang perempuan maka pakai Allahumma ighfir lahum. Kalau bebinian berataan misalnya 3 orang perempuan atau 4 orang perempuan maka ini tengah hari sedikit Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna wa akrim nuzulahunna wa wasi' madkhalahunna. Kalau pian mau memikirkan ya sudah Allahumma ighfir lahu aja. Apalah semalam lah pengajian semalam lah aja. Jenazahnya 3 orang misalnya perempuan. Nang pindah hunna tadi apalah aja. Daripada pian mau memikirkan ya sudah Allahumma ighfir lahum warham ya sudah. Atau Allahumma ighfir lahu pun gak ada masalah, dikembalikan karena Allah pun tahu niat kita. Karena ya tadi tidak semua orang itu mampu menguasai. Tidak semua orang mampu menguasai karena di dalam salat jenazah itu poinnya itu doa. Di dalam salat jenazah itu poinnya adalah mendoakan jenazah tadi dan tidaklah kita mendoakan jenazah tersebut kecuali harus menghadirkan 2 kalimat, ampuni orang ini dan rahmati orang ini. Adapun kalimat-kalimat yang lainnya kalau seandainya tidak hafal ya sudah tidak masalah. Jangan sampai tidak hafalnya kita pada kalimat-kalimat yang lain menjadikan kita tidak melaksanakan salat jenazah. Apakah dia tetap dapat pahala 1 qiraat? Mudah-mudahan tetap dapat pahala 1 qiraat karena kata Rasulullah minimal pahala salat jenazah ini minimal seperti 1 qiraat, minimal seperti gunung Uhud. Artinya kalau paling minim doanya hanya Allahumma ighfir lahu warhamhu, ini paling minim. Maka paling tidak dia dapat seperti gunung Uhud. Besar pahala, berat pahala yang dia dapatkan paling tidak kata Nabi seperti gunung Uhud. Jangan sampai ketika kita tidak menguasai bacaan doa pada pelaksanaan salat jenazah kita tinggalkan salat jenazah tadi. Takbir pertama Al-Fatihah semua kita hafal. Takbir kedua salawat semua kita hafal. Bahkan kalau salawat Ibrahimiyah dia tidak mampu misalnya, paling tidak sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Takbir yang ketiga, kalau dia tidak hafal doa semuanya, dia ambil 2 kalimat saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni orang ini dan rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Jangan tapi memikirkan berdua, bertiga kayak apa doanya lah aja. Berempat kayak apalah aja. Berlima 3 ikung lakian, 2 ikung perempuan kayak apalah aja. Betakun nong liga kayak apa ikam doanya sama aja sih Den, sama-sama kada tahu kita itu Den. Ya sudah semampunya aja, jangan dipersulit, jangan dipersulit. Kalau sudah dapat Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka ini pahala paling tidak seperti gunung Uhud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tidak hafalnya kita salat jenazah menjadikan kita tidak melaksanakan salat jenazah. Dan model yang seperti ini banyak, sebab kada bisa salat jenazah tidak mau dia melaksanakan salat jenazah. Ini nang orang-orang nang banyak duduk-duduk di pekap itu, duduk di pekap menghadangi jenazah keluar, sembahyang jenazahnya kada, menguburkan peianya. Ini orang-orang yang ditanya kenapa kada sembahyang jenazah, kada bisa ulun ya sendiri, sehingga dia berada di luar, sayang dia Al-Fatihah hafal, salawat dia tahu, tinggal dia mengucapkan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maka dia mendapatkan pahala paling tidak seperti gunung Uhud. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian pagi hari ini hanya sekedar penekanan saja agar kita memahami bahwasanya pentingnya salat jenazah dan di dalamnya ada pahala yang sangat besar walaupun sangat minim bacaan kita, walaupun bacaan kita itu sangat-sangat sedikit,
maka paling tidak dia pun juga mendapatkan pahala sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW, paling tidak kata Rasulullah seperti gunung Uhud. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini dulu mungkin kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah ikut sholat fardu kifayah saudara sepupu itu. Kalau di Mujahid di Masjid Al-Jihad beda dengan yang saya laksanakan kemarin. Itu sebelum sholat wajib. Kalau di Al-Jihad kemarin kan sudah sholat wajib, kebetulan pas waktu zuhur. Jadi sholat jenazah dulu baru sholat zuhur. Kalau di Al-Jihad kemarin sholat zuhur dulu baru sholat jenazah. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, tadi di awal Ustadz menjelaskan mengenai sholat sunnah itu lebih baik di tempat yang berbeda dengan sholat wajib. Apakah ketika kita sholat di rumah seperti itu juga Ustadz? Misalnya sunnahnya maju sedikit, kemudian wajibnya mundur. Kemudian apakah ketika kita sholat sunnah itu lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat tapi 2-2, apakah ketika kita sholat 2 rakaat selesai, kemudian 2 rakaat berikutnya kita pindah tempat lagi, atau di tempat yang sama itu aja? Yang kedua Ustadz, saya mau menanyakan mengenai bacaan tadi. Apakah doa Allah maghfirlahu warhamhu cukup itu aja? Misalnya yang lainnya kan apa lagi? Apakah itu cukup dibaca sekali atau berulang-ulang? Misalnya Allah maghfirlahu warhamhu, kemudian baca lagi, karena kalau kita baca cuma itu aja kan sebentar aja masih banyak waktu gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin agak mirip yang ini Pak ya. Salawatnya juga apa cukup sekali atau boleh 3 kali misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud pian salawat di dalam salat jenazah pula? Iya. Ya, baik. Ada lagi? Ya cukup sudah. Jangan tapi becangangan loh. Pian sungsung, ulun sungsung. Jangan tapi ngalih buai. Hidup nih jangan tapi ngalih, jangan tapi beban. Bawa makanan, bawa gorengan, bawa beribadah itu aja. Baik. Yang pertama tentang sholat jenazah yang dilakukan sebelum sholat wajib. Dan ini biasa terjadi di waktu zuhur memang. Ada sebahagian tempat ketika melaksanakan sholat jenazah dikerjakan kapan? Dikerjakan sebelum zuhur. Beberapa saat lagi zuhur dikerjakan sholat jenazah misalnya. Beda kalau misalnya sholat jenazah itu dilakukan jam 10 pagi misalnya. Jenazah sudah dihadirkan di masjid, kemudian sebelum sholat zuhur dikerjakan sholat jenazah. Apakah hal yang demikian diperbolehkan? Kalau pian tanya apakah itu diperbolehkan, jelas ini hukumnya diperbolehkan, tidak dipermasalahkan. Namun ini hanya bicara tentang mana yang paling afdal dan mana yang paling banyak mendatangkan kemaslahatan. Kalau sholat jenazah tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan sholat wajib, karena dalilnya biasanya seperti ini. Dalil orang yang melaksanakan sholat jenazah sebelum sholat zuhur itu biasanya mereka ingin segerakan. Mereka ingin menyegerakan. Karena kalau sholat jenazah itu dilakukan setelah sholat zuhur dianggap tidak menyegerakan. Maka diawalkanlah sholat jenazah sebelum zuhur dengan dalil ini untuk menyegerakan. Akan tetapi dalil yang seperti ini pun tidak diyakini oleh para ulama. Kenapa? Kalau itu disolatkan di awal sebelum sholat zuhur dengan dalil bahwa ini disegerakan, faktanya dikuburkannya pun setelah zuhur juga. Bukankah dikuburkan itu setelah bubaran zuhur juga?
Sehingga dalil untuk dikatakan disegerakan itu tidak masuk, tidak bisa dipakai. Beda kalau seandainya dia melaksanakan salat jenazah jam 9 ataupun jam 10, kemudian disolatkan, dikuburkan, itu benar disegerakan. Tapi kalau disolatkannya misalnya sebelum zuhur, kemudian faktanya dikuburkan juga setelah zuhur, dengan garis bahwasanya ini menyegerakan, ini tidak menyegerakan. Ini hitungannya sama dengan orang yang selesai sholat zuhur. Jadi dalil ini ditolak. Dalil ini ditolak. Sekarang kita menghitung kemaslahatan dan kemanfaatannya. Mana yang lebih banyak maslahat dan manfaatnya? Apakah maslahatnya lebih banyak sebelum zuhur atau maslahatnya lebih banyak setelah zuhur? Zohirnya banyak jamaah itu setelah zuhur daripada sebelum zuhur. Zohirnya orang salat zuhur asalnya dia tidak tahu ada penyelenggaraan jenazah misalnya, tapi dia ingin melaksanakan salat zuhur di tempat tersebut. Pada saat jenazah itu dikerjakan, disolatkan setelah zuhur, maka dia ikut mensolatkan. Tapi kalau seandainya jenazah tersebut disolatkan sebelum sholat zuhur, orang yang tidak tahu ada penyelenggaraan jenazah, yang dia hanya fokus pada zuhur, maka dia tidak dapatkan. Sehingga kalau kita berhitung maslahat secara umum, itu didapatkan oleh orang yang setelah melaksanakan sholat zuhur. Makanya sholat jenazah itu dikerjakan kapan? Setelah selesai sholat zuhur untuk di al-jihad, bukan setelah ba'diyah zuhur. Bukan setelah ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena kalau menunggu ba'diyah zuhur pasti terlambat semuanya. Sekarang kalau ditunggu, siapa yang ditunggu? Apakah satu orang atau dua orang? Kalau semasjid yang ditunggui karena dia ba'diyah zuhur semuanya, maka itu akan molor. Maka diputuskan setelah zuhur itu langsung salat jenazah. Sementara ba'diyah zuhur itu bisa dikerjakan setelah salat jenazah. Karena ba'diyah zuhur itu habis waktunya ketika adzan asar dikumandangkan. Makanya kalau pian misalnya melaksanakan sholat jenazah, selesai pian sholat zuhur misalnya, pian jangan buru-buru untuk mengerjakan ba'diyah zuhur. Untuk apa? Untuk mengejar nanti sholat jenazah. Ba'diyah zuhur pian tunda saja setelah selesai sholat jenazah. Karena kalau pian segerakan ba'diyah zuhur sebelum melaksanakan sholat jenazah, pian akan tergesa-gesa dengan ba'diyah zuhur tadi. Orang mendengar pengumuman, pian akan tergesa-gesa. Maka tempatkan ba'diyah zuhur kapan? Setelah pelaksanaan sholat jenazah. Dan wallahu alam, kalau pian kejar pertanyaan apakah hukumnya boleh sholat jenazah itu dilakukan sebelum zuhur, hukumnya boleh. Tapi kalau pian kejar mana banyak maslahatnya, kemaslahatannya lebih banyak setelah selesai sholat zuhur. Karena ya tadi orang-orang yang datang ke tempat tersebut, ada orang yang tidak tahu ada penyelenggaraan jenazah, dia hanya fokus sholat zuhur. Kalau sholat jenazah dikerjakan sebelum zuhur, dia tidak dapatkan. Tapi kalau sholat jenazah dikerjakan setelah zuhur, maka dia akan dapatkan sholat jenazah tersebut. Sehingga zahirnya, maslahatnya untuk melaksanakan sholat jenazah itu zahirnya lebih banyak kemaslahatan ditempatkan setelah selesai sholat zuhur. Tapi ulun bukan berada pada posisi menyalahkan, tidak. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh, ini hanya menimbang kemaslahatan. Ya tadi kalau berdalil untuk disegerakan, faktanya tidak disegerakan. Kenapa? Dikuburkan setelah zuhur juga, bukan sebelum zuhur. Beda yang jam 10, beda yang jam 9 misalnya, atau yang jam 11 misalnya, itu masih sempat untuk menguburkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukum yang melaksanakan salat sunnah di satu tempat seperti misalnya di rumah kita? Apakah juga dianjurkan untuk pindah tempat sebagaimana ketika kita berada di masjid? Hukumnya sama. Ingat, ini bukan wajib, bukan wajib. Ini hanya hukumnya sunnah. Kita melaksanakan salat sunnah di rumah kita, salat sunnah di rumah kita, kemudian salat wajib di rumah kita, kemudian mengerjakan salat sunnah, maka bergeser sedikit, maka tetap dianjurkan, tetap dianjurkan. Nah, khilaf para ulama kalau salat sunnahnya itu satu jenis. Contoh tahajud 11 rakaat misalnya. Apakah saban 2 rakaat pian berpindah kamar misalnya? Saban 4 rakaat asalnya di ruang tamu, 4 rakaat berikutnya di dapur misalnya. Apakah seperti itu? Tidak. Jumhur ulama menyebutkan ketika itu hanya sholatnya satu jenis saja, maka tidak perlu untuk berpindah-pindah. Karena zahir hadis ketika itu menyebutkan ada orang yang melaksanakan sholat wajib, kemudian dia ingin kerjakan sholat sunnah di tempat sholat wajib.
Maka kata Rasulullah, apakah berat bagi engkau untuk maju atau mundur sedikit? Maka majulah dia sedikit untuk tidak melaksanakan salat sunnah, tidak di tempat salat wajib. Nah, kalau salat sunnahnya itu satu jenis, apakah kelazimannya dia pindah? Wallahu a'lam, zahirnya tidak. Ya tadi tahajud misalnya 11 rakaat. Ada yang mengambil 2 rakaat silahkan. Saban 2 rakaat pindah, 2 rakaat pertama di pojok sana misalnya, 2 rakaat berikutnya di pojok nang lain misalnya. Ditakuni nang laki, kenapa pindah-pindah aja nang laki? Ngusir jinnya sedih. Ya artinya tidak ada yang seperti itu. Kalau sholatnya itu satu jenis, zahirnya tidak. Makanya tarawih yang akan datang insya Allah, tarawih itu pian kada perlu pindah-pindah. Tarawih misalnya di masjid 11 rakaat dengan cara 4-4-3 misalnya. Tuntung 4 rakaat pertama menggawil kawan nang dehiga, pindah-pindah aja sedih. Jar siapa jar Ustaz Rija. Bukan seperti itu. Ulun kada menyuruh yang pindah dengan satu jenis sholat, tidak. Ya artinya zahir hadis Nabi ketika itu ada orang yang sholat sunnah di tempat sholat wajib, maka itu yang dianjurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, kalau misalnya tarawih kada usah berpindah-pindah lawan kawan. Ini sunnahnya, ini zahirnya ada antara salat wajib dengan salat sunnah. Nah, sama pada pertanyaan yang berikutnya juga tentang salat sunnah yang dikerjakan 4 rakaat, apakah 2 rakaat itu kita berpindah? Zahirnya tidak. Tapi kalau misalnya dia ingin pindah pun terserah. Kalau hendak pindah juga terserah, tapi tidak memahami bahwasanya hal yang demikian dapat kelebihan pahala, wallahu alam. Kalau hanya sekedar misalnya hendak berpindah aja misalnya, tanpa ada motivasi bahwasanya ini nanti menjadi saksi kebaikan, maka silahkan. Ya ada orang 2 rakaat di sini dulu misalnya, kemudian 2 rakaat pindah ke lain. Apakah boleh? Kalau ditanya hukum boleh. Tapi kalau motivasinya adalah bahwasanya ini akan mendapatkan saksi kebaikan yang lain, wallahu alam. Tapi kalau salat wajib dengan salat sunnah itu memang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Tapi kalau kita melaksanakan salat sunnah juga, misalnya di rumah, hari ini salat sunnahnya misalnya di kamar, kemudian besoknya misalnya di kamar yang lain, ini tidak masalah. Dia berpindah-pindah di hari-hari berikutnya, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya di satu keadaan kemudian dia berpindah-pindah, wallahu a'lam, zahirnya tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu di dalam doa pada pelaksanaan salat jenazah, apakah itu diulang? Itu diulang terus sampai masuk takbir berikutnya. Kenapa diulang terus? Karena dia mampunya hanya kalimat tadi. Berbeda dengan orang yang sempurna doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wasim madkhalahu wa aghsil bil ma'i wasalji wal bar wa naqi min khataaya kama naqata abyad minan nas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari, ahlan khairan min ahli, zawjan khairan min zawji. Allahumma adkhil jannah wa a'adhu min adzabin nar wa min adzabil qabri. Allahumma ighfir lana li haytina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirana wa kabirana wa dzakarana wa ansanana. Kalau dia hafal semuanya silahkan. Kalau pian menumpuk doa, semuanya doa itu pian hafal, ulun yakin imam takbir doa pian belum selesai kalau hafal berataan. Masalahnya tidak semua kita hafal, mohon maaf. Kita kalau berdoa untuk jenazah dengan doa yang benar-benar komplit, rata-rata imam takbir pian belum selesai doa pian kalau hafal berataan. Apalagi hafal kemudian dia menghayati doa tersebut, benar-benar memahami doa tersebut. Maka kalau kondisinya kita hanya hafal di 2 kalimat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka mau tidak mau itu disempurnakan sampai masuk takbir berikutnya. Karena kapanpun kita Allahumma ighfir lahu warhamhu, kemudian kita diam menunggu takbir berikutnya, resiko digoda syaitan itu besar. Orang berdiam lagi sholat itu bahaya kemana-mana sudah. Takbir Allah Akbar, kemudian dia baca Al-Fatihah, dia baca salawat di takbir yang kedua, takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu warham, kemudian dia berhenti menunggu takbir berikutnya. Potensi digoda syaitan itu besar, memikirkan inya mati hari anulah ya, hanya semalam melangi, kesana kemari sudah hayalan kita. Makanya untuk menutup hayalan tersebut dia doa, dia ucapkan kalimat Allahumma ighfir lahu warham, terus dia baca sampai masuk takbir berikutnya. Takbir yang keempat dia tidak hafal lagi, ya sudah dia kembalikan lagi.
Kalau Allahumma ighfir lana warhamna tidak hafal, karena ada orang yang kesulitan merubah dhamir, merubah yang ujungnya tadi. Ya sudah, dia kembali lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu. Terus dia baca sampai selesai. Ini bagi orang-orang yang mohon maaf kebetulan tidak menghafal atau tidak mampu untuk menghafal doa pada pelaksanaan sholat jenazah. Dan menghafal doa ini lumayan ngalih juga boy. Lumayan ngalih juga. Apalagi otak pina sudah karena tapi mampu lagi pina tumpul juga sudah, ya sudah semampunya, semampunya. Baik, pertanyaan yang terakhir, ucapan salawat kepada Nabi SAW ketika melaksanakan salat jenazah, apakah itu diulang? Kalau salawat, wallahualam, kalau salawat tidak ada pernyataan para ulama. Makanya salawat itu dianjurkan adalah salawat Ibrahimiyah. Agar apa? Agar lebih panjang. Belum kira salawat Ibrahimiyah itu semua kita hafal, karena kalau kita tidak hafal maka tidak sahlah salat kita. Bukankah salawat Ibrahimiyah itu wajib hukumnya pada saat kita melaksanakan rakaat terakhir di tasyahud akhir? Kalau salawat Ibrahimiyah itu kada hafal, maka bermasalah salat kita. Kita hafal at-tahiyatulillah, giliran salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu aja misalnya, maka kita akan bermasalah di dalam salat kita. Salawat Ibrahimiyah mayoritas para ulama menyebutkan hukumnya wajib. Kapan? Ketika kita berada di tasyahud akhir. Dan sudah sampaikan, bacaan wajib pada saat kita berada di tasyahud akhir itu ada 3 model. Yang pertama at-tahiyat, yang kedua salawat Ibrahimiyah, yang ketiga berdoa di 4 perlindungan. Yang Allahumma ighfirlahu yang kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Nah, kalau salawat Ibrahimiyah kita tidak hafal, maka bermasalah salat kita. Sehingga di dalam pelaksanaan salat jenazah, salawat itu benar boleh, hanya sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Kapan? Ketika kita melaksanakan salat jenazah. Tapi biar bagaimanapun yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Maka kalau kita sudah baca salawat Ibrahimiyah dengan sempurna, masih ada waktu, apakah kita ulang lagi? Tidak perlu kita mengulangi lagi. Yang ada pengulangan itu kata para ulama doa. Bagi orang-orang yang tidak hafal. Kenapa doa yang boleh diulang? Karena fokus pada pelaksanaan salat jenazah yang utama itu mendoakan mayit, mendoakan jenazah, bukan bersalawat. Sehingga mengulang doa pada pelaksanaan salat jenazah dengan sebab karena kita tidak hafal doa pada pelaksanaan salat jenazah itu diperbolehkan sebagaimana pernyataan banyak para ulama, wallahu alam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin yang bisa ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.